Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatullahi wassalamuhu ala imamil mursalin, habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan orang-orang yang mulia dan dengan tujuan yang mulia, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam program kajian Kitab Al-Hikam. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live Al-Bahjah TV dan Radio Network dari berbagai kota. Radioku 92,9 FM Cirebon, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 106,3 FM Martapura, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, Radioku 88,3 Aceh Timur. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-205. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. الفاتح إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الأولياء الصالحين في مشارق الأرض مغربها ثم لا سيحسن الحي وأسن الحي بكر محسن محمد صلى الله عليه وسلم. واتنا واتكم وات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة للشيخ الحبيب الرحمن الشيخ ما يشاكم والدين الرحمن. كل من حضر في هذا المجلس والمنفكين والمتبرئين محسنين مستمعين مشاهدين عصر افتح علينا وعليهم فتوى العارفين وفي لنا ولهم وهدي وعيهم تبلغ أرمارا وتعطي أسيات العلمين وسأرزقنا ويقضي حاجاتنا ويجعل أمل من ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة وتواصل والحفظ والعزبة من الزلات العاطف في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم 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 الذين استغفر الله 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 العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنغلق بأبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
wa huwas samiul alim. Subhanallah walhamdulillah. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dengan bahasa apapun. Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إليك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di saat ini di Majlis Hikam Ibn Athaillah Sakandari, dan seperti biasa akan kami hadirkan muqaddimah fiqhiyah. Ada sedikit wawasan fikih, biarpun kajiannya kajian tasawuf,
kajian ilmu membersihkan hati, tapi kita imbangi dengan ilmu zahir, membenahi amalan zahir kita, bukan hati saja, yaitu fikih. Kita sudah sampai kepada akhir bab ya, jual beli, dan nanti masuk bab salam. Sebenarnya masih jual beli juga. Ada terakhir wala ba', yang sebelumnya adalah wala bai'u, tidak boleh menjual. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fi darani amin, illa an qala wala bai'u, tidak boleh menjual ma fihi riba, harta yang mengandung riba, seperti disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bukan bab ini, sebelumnya ada bab riba. Ada macam-macam riba, riba iyad, riba fadl, riba nasi'ah. Di antaranya yang amwal ribawiyah itu adalah makanan dan juga emas dan perak. Itu ada riba. Kalau kita beli emas dengan emas ada aturannya, perak dengan perak aturannya, emas dengan perak aturannya, makanan dengan makanan nanti ada aturannya. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak akan kita ulang. Sehingga para pensyarah kitab ini mengatakan, kenapa sama pengarang kok taruh di sini? Ini kan bab riba, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tentu Imam Abu Suja menuliskan ini di sini bukan tidak ada maksud. Ada maksud. Ini ada hubungannya, kemarin kan ada, tidak boleh kita menjual buah-buahan yang masih ada, yang belum tampak jadi buahnya itu. Kalau tampaknya, kalau buahnya belum jadi, nggak boleh dijual belikan, tidak sah. Karena apa? Itu ada ketamaan di dalam hatinya, dan seolah-olah mendahului Allah, pasti bakal jadi itu buah. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah ini termasuk disambungkan dari sisi ini. Maka nggak boleh juga kita menjual sesuatu harta ribawiyah, barang ribawiyah, seperti makanan dengan makanan tadi. Ini khusus makan bijinsi yang satu jenis, sejenis. Rotiban dalam keadaan basah. Ingat, kalau kita jual sesuatu yang korma dengan korma, kalau kita jual korma dengan korma, biarpun yang satu korma nomor 1, yang keduanya korma nomor 2 atau nomor 3, nggak boleh terjadi perbedaan timbangan atau takarannya. Emas juga demikian. Emas kotor, emas belum dibersihin kan. Biasanya ada orang jual emas dengan emas, hanya gara-gara ini emas baru sama emas lama, dibedain harganya, itu riba. Karena ada kelebihan, namanya riba fadl. Sama di hari raya, Anda membeli uang dengan uang 100.000 utuh, Anda belikan 90.000 receh karena Anda ingin bagi-bagi, niatnya sedekah. Bagus niat sedekah, tapi waktu mencari duit nukernya dosa. Jangan-jangan dosanya nggak bisa untuk nombokin dosanya. Maka yang benar juga, niat baik nggak pakai ilmu juga bahaya. Termasuk ini makanan dengan makanan. Nah, korma dengan korma, karena korma itu sudah kering. Korma itu proses sampai menjadi korma itu ada namanya kayak rutop, masih basah, dibiarkan di pohon hingga mengering. Anggur pun juga demikian. Anggur itu nanti kalau di sini kan dipotong, buah segar, masukkan kulkas, dimakan enak. Karena kebun anggur kita pohonnya hanya 3 atau 4. Di Arab sana 500 pohon korma, pohon anggur, mau dimakan semua, sakit perut. Makanya yang dipotong sedikit dijual, selebihnya dibiarkan mengering sampai menjadi namanya zabib, kismis. Zabib kalau kering dengan kering, maka 1 kilo harus 1 kilo.
Karena kalau kering sama kering sudah jelas. Umumnya nggak akan bertambah lagi, nggak akan berkurang lagi. Tapi kalau ada bebasahan, ada airnya, lah ini yang berubah-ubah, nggak bisa dianggap sama. Jadi dia boleh menjual buah yang basah tadi, anggur basah, ya kan? Dengan yang basah yang lainnya. Anggur basah itu sebelum jadi zabib, sebelum jadi kismis. Karena tidak akan bisa terwujud kesamaan. Dan selagi tidak bisa sama, maka itu ada ribanya. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, sebetulnya ini hanya disinggung saja nih. Kecuali susu dengan susu. Susu asli ya. Tapi kalau susu dicampur air, nggak akan bisa sama. Karena campurannya ini dengan air, memang setelah itu 1 liter 1 liter. Tapi komposisi campurannya berapa, airnya berapa, berbeda-beda. Nah, di saat tidak yakin sama, berarti itu tidak sama. Kan begitu kaidahnya. Yang tidak yakin sama, maka berarti tidak sama. Gitu loh. Karena tidak sama, maka haram, tidak boleh jual beli semacam itu. Makanya harus waspada kita. Kadang-kadang nggak sadar. Jadi ada jenis riba-riba yang tanpa kita sadari. Padahal itu riba. Mungkin kalau jual ini kita tidak punya anggur di sini. Mungkin kita samakan, kita kembalikan pada pertemuan sebelumnya, jual beli emas deh. Hanya karena kawan dekat, Anda pergi ke toko emasnya, lalu Anda tertarik dengan anting, wah ini cocok buat istriku. Cuman lagi nggak bawa duit. Bang, saya bawa dulu deh, beli ya. Oke, bayarnya besok. Anda diuntungkan dapat anting bagus buat istri. Dan penjualnya mendapatkan uang biarpun dia bayarnya besok, dan Anda jujur, seolah-olah secara zahir tidak ada yang dirugikan, tapi melanggar syariat, dosa hukumnya karena ada riba di dalamnya. Maka ternyata riba itu tidak harus dirugikan secara zahir di dunia. Makanya jangan sampai kita ikut sebagian orang yang mengatakan ada riba gorot, riba peminjam pinjam meminjam, kalau persentase kembaliannya sedikit, ya nggak haram, cuma sedikit. Tetap haram biarpun sedikit. Permasalahannya bukan sedikit atau banyak, Anda melanggar. Tadi dalam jual beli emas saja nggak ada yang dirugikan kok, nggak ada sedikit-sedikitnya bahkan. Bagaimana yang riba gor, riba pinjam meminjam 10 juta lebih hanya 5.000, 5.000-nya riba kok. Saya pinjam 10 juta kepada Anda. Lalu Anda mewajibkan kepada kami untuk mengembalikan 10 juta 5.000. 5.000 kecil. Tapi riba dengan transaksi semacam itu tidak sah, transaksi seperti itu. Kan kecil. Bukan urusannya kecil. Tadi itu nggak ada kerugiannya jual beli emas itu. Tapi haram juga. Permasalahannya adalah karena kita melanggar Allah. Biasanya langsung dihukum dengan banyak kerugian. Memang juga kecil. Akhirnya nyungsep. Tak-taunya apa? Ini hanya bayar bunganya saja, belum pokoknya. Oh gitu ya, itu dirasakan yang punya utang kan begitu. Ya karena mengentengin yang demikian itu urusan Allah. Baik, sampai di sini soal bahasan riba. Kita masuk hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Sebelumnya, semoga siapapun yang masih berurusan dengan riba, Allah entaskan, ganti dengan modal yang halal penuh berkah. Allah beri keinsafan dan Allah ampuni. Amin. Allah mudahkan untuk hijrah, dan setelah hijrah semakin berjaya, bisnisnya semakin sukses, rezekinya semakin banyak, halal berkah, jadikan masjid, bangun masjid bisa dibawa ke surga. Tapi kalau duit dengan haram dibangunkan ke masjid enggak membawa ke surga, kan sayang. Mending didoain yang baik saja. Maka yang masih urusan dengan riba, amin yang serius, semoga segera dientaskan dari riba, diganti dengan modal halal, kemudian masuk surga nanti. Wallahu a'lam. Baik, kita langsung pada hikmah ya Ibn Atha'illah Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain, amin. Beliau berkata dalam hikmah yang ketiga 205, ma ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu, illa kunta lahu abda, kecuali engkau akan menjadi budaknya. Wahuwa, dan Allah, la yuhibbu, tidak rela, tidak mau, antakuna li ghairihi abda, dan Allah tidak rela jika engkau menjadi budak selain budaknya Allah.
Kita bicara tentang cinta dulu. Mencintai, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda. Memang benar, kalau kita mencintai sesuatu dengan benar, kita akan menjadi budaknya. Kalau cinta kita serius. Jadi kalau kita lihat pengabdian-pengabdian para pecinta-pecinta itu kayak menjadi budak, dan memang menjadi budaknya. Cuman menjadi budak ini hanya menjadi budak rendah lalu menjadi budak mulia. Yang jelas begini, seseorang kalau mencintai sesuatu itu, kaidah cinta itu memberi bukan mengambil. Yang dalam mencintainya mengambil, cintanya bohong. Enggak begitu kaidahnya. Dalam mencintai itu akan memberikan terbaik untuk yang dicintainya. Dan dalam mencintai tidak ada tuntutan untuk dirinya dari yang dicintainya. Itu kaidah cinta sejati. Karena mencintai. Nah, ada dua model orang mencintai. Mencintai sesuatu, di balik cinta ini memang ada sesuatu yang diharap kembali kepadanya kebaikan. Dan ini masih dianggap sah. Dan rata-rata kita seperti itu. Kalau kita mencintai sesuatu, sebetulnya kita menghendaki kebaikan juga untuk kita, tapi dengan cinta. Ada orang menghendaki kebaikan untuk dirinya tidak dengan cinta, ngambil dengan keras, kasar, mencuri dan sebagainya. Tapi kalau orang mencintai sesuatu demi kebaikan yang kembali kepadanya, maka dia akan memperlakukan sesuatu tersebut agar menjadi baik, agar punya kebaikan yang kembali kepadanya. Itu sah. Dan mencintai sesuatu macam-macam. Ada cinta sama manusia, laki perempuan. Ada cinta harta. Makanya kalau orang cinta harta, lihat, dia akan menjadi budaknya dunia. Kerja keras, banting tulang, meres keringat, jungkir balik, kaki jadi kepala katanya, kepala jadi kaki. Nggak ada sebetulnya. Tapi ibaratnya begitu. Siang malam begitu. Kok sebegitunya? Iya. Karena dia sudah mencintai dunia, maka rela menjadi budaknya dunia. Sehingga harta itu betul-betul diperawat sama dia. Di balik itu ada keinginan, kebaikan yang kembali kepadanya. Untuk dinikmati misalnya, dinikmati apakah menikmati yang benar atau dengan cara yang salah, terserah. Yang penting dia ingin memanfaatkan. Kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya untuk dia, nggak mungkin dia mencintainya. Karena mencintainya dia ada manfaat yang dicari. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita, tentu ada sesuatu yang diinginkan dari kebaikan kembali kepadanya. Maka agar kebaikannya maksimal, maka dia harus merawat wanita tersebut. Sehingga dia memberikan hadiah, memuliakan dan sebagainya. Sehingga dia bisa menikmati sesuatu yang dicintainya itu. Kembali kebaikan kepadanya. Dan orang kalau mencintai itu tidak pernah berpikir apakah cintaku dibalas atau tidak. Aku tidak peduli, yang penting aku mencintainya. Kalau dia tidak mencintaiku, yang tersiksa dia kok. Kan begitu. Sebab orang tersiksa itu bukan di saat orang mencintai, tapi orang tersiksa di saat duduk dengan orang yang tidak dicintai. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai itu keringetan, padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, kita akan senang. Ini kita bicara tentang cinta dulu sebelum kita bawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada manusia, cinta kepada harta, cinta kepada tahta, makanya dibela itu tahta. Karena dia cinta tahta, dibela dia untuk mendapatkan tahta. Dan di balik itu semua ada sesuatu yang dicari, kebaikan untuk dia, baik kebaikan hakiki. Ada orang mencari duit, dibela karena agar mempermudah urusan perzinaannya, kejahatannya ada. Baik, ini adalah kaidah mencintai. Ada nanti cinta yang dia mencintai sesuatu dan dia sudah tidak berpikir ada kemaslahatan untuk dia. Karena aku cinta. Ini adalah cinta kelas tinggi, tingkat tinggi. Jadi dia mencintai sesuatu tidak berharap apapun untuknya. Tidak berharap apapun untuknya. Itu tulus dalam mencintai. Dan ini lintas agama ini.
Kita bisa mungkin menemukan seorang yang begitu gandrung mencintai seorang perempuan itu rela. Ada dikisahkan seorang pangeran atau seorang yang di mana di Inggris atau di Belanda itu. Dia punya tahta, ini kisah sejarah nyata itu, kita lupa namanya. Dia punya tahta, hanya dia gandrung mencintai seorang biasa saja, kan dia harus keluar daripada kekerajaannya. Dia rela meninggalkan semuanya tahta demi cinta. Yo. Dia rela diasingkan, dibuang demi mengejar cintanya. Ini kan masalah cinta. Dan cinta ini adalah ibaratnya apa? Kalau orang sudah bicara cinta itu sudah mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan sesuatu demi cinta. Dan cinta ini kalau sudah diberikan oleh Allah nggak bisa menolak kita. Jadi nggak ada istilahnya cinta itu adalah saya itu dengan cinta bisa begitu mudah saya mencintai. Oh enggak, kalau sudah mencintai. Yang bisa ikhtiar gimana sih maksudnya? Kita bisa memilih. Memilih itu adalah untuk mencintai kita bisa memilih. Tapi di saat mencintai nggak bisa lagi. Kalau sudah mencintai nggak bisa lagi memilih. Karena tiba-tiba mencintai. Kalau memilih sih ada 1, 2, 3 seorang laki-laki mau menikah. Nominasi pilihannya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Belum ada cinta, nyantai aja. Wah hebatnya 10 calonnya. Gitu loh, laki-laki itu calonnya banyak, tapi ambil 1, milih gitu. Jangan perempuan di dunia hanya biasa aja, kalau tidak nikah dia mending mati. Ini kan bodoh banget gitu. Sama perempuan begitu pilihannya banyak. Jangan nangis mama, kalau tidak nikah dengan dia mending mati saja. Bodoh banget tuh perempuan. Nah pilihannya banyak, 1, 2, 3. Oke, nggak ada apa-apa. Baru ikhtiar kita memilih 1 di antara ini, kita pelajari karakternya, sifatnya, kedekatan dengan Allah dan sebagainya. Baru kita menjatuhkan pilihan. Nah baru itu kita belajar mencintai. Kalau sudah mencintai nggak bisa lari dia. Makanya di dalam mencintai ini harus ada ilmunya. Sebelum kita bicara cinta kepada Allah, ini penting banget karena cinta ini adalah kalimat yang paling indah dan semua orang pernah mendengarnya biarpun tidak semua merasakannya. Cinta kalau sudah kena, bahasa kita kena panah, kelepek-kelepek, panah asmara. Lihat, gila kadang-kadang orang tua dilawan, apalagi Allah dilawan, orang tua dilawan, emang bodoh dia. Karena dalam mencintainya dia sudah terlanjur kena panah. Sementara kita selalu disampaikan cinta itu rasional. Orang mencintai itu masuk akal. Kalau sudah cintanya nggak masuk akal, cinta buta dia. Cinta itu masuk akal. Coba Anda yang masih kosong hati, seorang wanita, Anda wanita solehah, baik, cantik segala macam deh, ditawari. Ada seorang laki-laki, gimana kriterianya? Kalau tidak salah jahat amat dia, jeleknya juga amat, baunya amat juga, amat semuanya. Mau enggak? Nggak mau, akalnya langsung apa-apaan tuh. Rasional kan? Ya itu loh, baik. Ini masalah kalau sudah mencintai, makanya belajar mencintainya itu yang benar, bagaimana kita mencintai. Maka siapakah orang yang harus aku cintai? Karena apa? Kalau kita salah melangkah menuju cinta, ternyata yang kita cintai itu adalah salah. Kaidahnya adalah jika engkau mencintai sesuatu, engkau akan menjadi budaknya. Kalau dia rendah, maka Anda menjadi budaknya kerendahan. Kan begitu. Tapi kalau Anda mencintai kemuliaan, Anda akan mulia bersama kemuliaan tersebut. Kan gitu, sederhana. Makanya jangan asal menjatuhkan hati, jatuh cinta. Panah ya. Jadi berpikirlah siapa yang kita cintai, kan begitu. Ini sebelum kita bawa kepada cinta kepada Allah, kita pahami dulu bagaimana mencintai. Kisah mencintai itu begitu. Kalau sudah mencintai, lihat, kita melihat beberapa orang yang buta dengan cinta, memaksa harus dengan dia, kalau dia dengan begini sampai Masya Allah, sehingga sampai merelakan apa saja. Sampai kenapa dia harus seorang wanita melepas kehormatannya? Karena cinta sudah buta lagi, nggak sadar, karena kebodohannya. Dia kecerdasannya nggak digunakan lagi. Dia mestinya berpikir dong, kalau laki-laki mencintaiku nggak akan merusakku, nggak akan menggangguku, pasti dengan cara yang benar.
Pasti kalau dia mencintaiku benar, dia akan hormat dengan bapakku, pasti sopan santun dengan ayahku, dengan ibuku dan sebagainya. Kalau cerdas, ini belum apa-apa saja sudah ngajak begini, ini kayak cerdas dia, nggak bisa dibohongi, karena dia ngerti ilmu cinta. Cuman karena dia bodoh, baru bilang I love you, sudah kelepek-kelepek, besok ikut pergi bersamanya. Naudzubillah. Ini banyak kebodohan-kebodohan itu. Ini bicara tentang cinta pada manusia dulu sebelum kita tasawuf. Nah, baik. Nah, sehingga dikatakan ma'ahbabta syai'an, kau tidak mencintai sesuatu illa kunta lahu 'abdan, kecuali kau akan menjadi budaknya. Kaidahnya begitu. Seorang suami itu bekerja demi istrinya, luar biasa dia, cungkir balik dia untuk mencari nafkah, dan serius dia. Kebayang di matanya istri yang dicintainya terus menjadi budaknya, seolah-olah kan begitu. Cuman nanti menjadi budak yang mulia atau tidak mulia, gitu loh. Baik, jenis cinta mencintai yang kedua adalah tidak pernah berpikir kemaslahatan untuk dia, yang penting aku mencintainya. Baik, sekarang cinta kepada manusia agar menjadi cinta yang tidak menjadikan dia rendah. Maka kalau kita cinta dengan harta agar tidak menjadi rendah, sambungkan dengan ini, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Kita bicara tentang cinta kepada Allah, kita hubungkan dengan cinta kepada manusia. Allah itu tidak rela jika engkau itu menjadi budak selain budaknya Allah. Karena apa? Kalau engkau menjadi budaknya Allah akan mulia. Kalau engkau merasa menjadi budaknya Allah, semakin tinggi tingkat kesadaran penghambaanmu, dan kesadaran penghambaan ini atas dasar cinta tadi. Sebab kalau orang mencintai dengan benar, maka dia akan menjadi budaknya. Maka cinta kepada Allah yang menghadirkan penghambaan sejati kepada Allah akan mulia. Maka mencintai kepada Allah itu saja menjadikan mulia. Maka kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah tidak rela jika engkau hina, yaitu di saat engkau mencintai selain Allah. Maka sehingga beriman, kalau ada menyekutukan Allah, Allah murka. Karena apa? Kamu akan jadi rendah. Bayangkan menyembah batu, kan kebodohan, maka kamu terendahkan. Menyembah binatang, terendahkan, dan Allah tidak rela. Maka apa? Kamu itu hanya hambaku, jangan menghambakan selain aku. Lalu gimana ya? Makanya jangan cintai kecuali aku. Ya begitu. Kalau kita kembali kepada cinta kepada manusia, manusia makhluk dan menjadi budak manusia. Karena dia manusia, rendah dia. Lihat, banyak orang diperbudak manusia, rendah dia. Tapi di saat kita mengabdikan diri kepada manusia, lalu kita sangkut pautkan dengan kecintaan kepada Allah, maka cinta kita menjadi mulia. Seorang istri mencintai suaminya karena Allah. Nah, ini hubungannya. Kita menjaga harta kita karena Allah. Apa tanda kalau kita menjaga harta kita karena Allah? Ya, kalau setelah harta terjaga, akan aku gunakan di jalan Allah. Kita sambungkan kepada Allah. Maka hubungan kita sesama manusia, jika kita ada cinta, maka hendaknya karena Allah. Tapi selain karena Allah, rendah. Coba, aku mencintai dia karena hartanya, kan jadi banyak ejekan. Ada uang abang sayang, kan itu. Jadi cintanya karena dunia, hartanya. Kalau nggak ada, hilang itu cinta. Tapi karena cinta kita kepada Allah, seorang suami mencintai istrinya karena Allah, kecantikannya berubah, tapi cinta tidak akan berubah. Bahkan mungkin perilaku istrinya sedikit berubah, tapi karena cinta kepada Allah, dia meningkatkan kesabarannya agar tetap menjaga istrinya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, karena disambungkan dengan Allah, dunia pun menjadi amalan akhirat, urusan cinta dunia menjadi akhirat karena disambungkan dengan Allah. Tahta pun juga demikian. Baik, selesai ini kita bicara tentang cinta kepada Allah. Lalu agar kita benar-benar menjadi hamba Allah sesuai dengan kaidah cinta, jika engkau mencintai sesuatu, engkau akan menjadi budaknya sesuatu tersebut.
Aku ingin menjadi budak Allah, maknanya kita sudah menjadi budak Allah. Maksudnya, aku ingin menyadari, menumbuhkan kesadaranku bahwa aku adalah budaknya Allah. Maka aku harus menumbuhkan cinta. Semakin besar cinta di hatiku kepada Allah, maka semakin besar kesadaranku bahwasanya aku adalah hamba Allah. Lalu bagaimana kita untuk menghadirkan cinta kepada Allah? Cinta itu bersumber dari sesuatu yang indah, yang baik. Maka renungi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini marhalah, fase, tahapan-tahapan untuk merenungi bagaimana Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, merenungi karunia-karunia Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Mulai dari di saat kita berada di rahim ibunda kita, dengan kasih sayang Allah, Allah berikan asupan makanan-makanan melalui ibunda kita di saat kita berada di rahim. Di saat kita terlahir pun, seketika itu juga Allah berikan rasa kasih sayang ayah ibunda kita, sehingga beliau dengan penuh kasih sayang memeluk kita dan membesarkan kita. Dan seterusnya, Allah menjaga kita. Kita lihat mata kita, semua anggota tubuh kita, dan alangkah banyak di pagi hari pun ternyata terbangun dari tidur, Allah hembuskan angin sejuk di pagi hari agar nafas kita semakin lega. Kemudian kita melihat matahari mulai terbit, hangatnya pagi, dan seterusnya. Ada terik matahari untuk mengeringkan jagung padi kita agar bisa kita tumbuk, lalu kita nanak dan kita masak, dan seterusnya. Maka melihat karunia Allah ini akan menjadikan kita cintai. Lalu mungkin ada yang berkata, tapi kan kita juga sakit. Sakit itu sama dengan lapar, sama dengan ngantuk, sama dengan pahit. Maka kita diberi pahit itu agar kita tahu bahasanya yang manis itu adalah manis. Allah memberikan diri kita lapar itu agar kita menikmati kelezatan makanan itu. Kalau kenyang nggak lezat loh ya, mau marah dengan lapar. Maka kita perlu membaca ini karunia. Di saat Allah memberikan sakit kepada kita, ternyata agar kita sadar ternyata banyak kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita syukuri. Dan begitu seterusnya. Belum lagi urusan kita dengan Allah bukan sekedar kisah hidup di dunia saja, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Semua ujian rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, di samping agar kita sadar ternyata karunia Allah masih banyak, tapi juga dengan kesabaran kita, Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat-lipat nanti di akhirat. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang cinta kepada Allah. Allah tidak rela kalau kita rendah. Allah tidak rela kalau kita hina, yaitu dengan cara kita menjadi budak selain Allah dan hina betul. Maka yuk kita senantiasa sadar, dan bagaimana kita bisa berusaha untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah budak hamba Allah, dan kita nisbat kepada Allah sebagai seorang hamba ini luar biasa. Semakin mulia seorang hamba, semakin menyadari kehambaannya di hadapan Allah. Kalau baginda Nabi SAW di saat diangkat tinggi-tinggi waktu Isra Mi'raj, digelari dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi seorang hamba, gelar yang sangat disenangi Nabi adalah di saat beliau disebut sebagai Abdullah, ya hamba Allah. Maka lihat, biarpun beliau diangkat tinggi-tinggi, beliau adalah tetap seorang hamba. Kan bisa saja gelarnya lainnya, tapi di Al-Quran disebut subhanalladzi asra bi abdihi. Kok pakai gelar hamba? Karena Nabi akan diangkat tinggi-tinggi. Makanya siapapun kita, menjadi apapun, presiden, kaya raya dan sebagainya, jangan sampai itu menjadikan lupa kalau kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita ini lupa menjadi hamba Allah. Kalau lagi sakit Allah, datang ke majian kalau lagi fakir Allah, atau kaya lupa giliran nyusap datang. Semestinya nggak begitu. Kita akan merasa diri kita adalah hamba Allah, baik fisarra atau darra, baik dalam keadaan kita mendapatkan karunia atau di saat kita mendapatkan ujian.
Yang sebetulnya karunia itu adalah juga ujian dalam bentuk yang berbeda, dan ujian itu adalah ternyata karunia dalam bentuk yang berbeda. Cuman kadang kita tidak paham, menganggap bahwasanya ujian adalah selamanya adalah ujian, padahal itu sesungguhnya adalah karunia tapi dalam bentuk yang berbeda. Sementara karunia itu adalah ujian, alangkah banyaknya orang gagal ujian dengan karunia. Kaya raya semakin maksiat dia, berarti dia gagal diuji dengan nikmat. Dan memang ujian yang paling berat ternyata dengan karunia. Dia cerdas, kaya raya, tahtanya, wah pangkatnya cepat tinggi, gampang lupa kepada Allah. Karena dia merasa bahwasanya aku ini semua dengan kecerdasan, hebat, kan lupa kepada Allah. Dan alangkah banyaknya. Tapi begitu mudahnya orang di saat diuji dengan kekurangan, begitu mudahnya dia mengadu kepada Allah, 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 Allah. Jadi semuanya adalah ujian itu. Dan bagi ahli iman itu adalah pengangkatan derajat sesungguhnya. Pengangkatan derajat, baik itu karunia, baik itu ujian dalam bentuk karunia, atau ujian dalam bentuk ujian yang cobaan, maka sesungguhnya itu sama-sama untuk pengangkatan derajat. Sehingga tadi kami sampaikan, karunia itu sebetulnya juga ujian kalau kita sadar, dan ujian ternyata karunia untuk naik pangkat kita. Sehingga dikatakan di baginda Nabi dalam satu hadis, ajaban, mengherankan li amril mu'mini, urusan orang beriman itu aneh memang. Fa inna amrahu kullahu khair, urusannya itu baik-baik semuanya orang beriman itu. In asobathu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, fasyakar, kemudian dia bersyukur, kana khairan lahu, baik jadinya bagi dia, dapat karunia bersyukur, pahala, pangkat tinggi. Sampai ini gelar-gelar orang langka, orang diberi karunia bersyukur itu langka, tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi sedikit disebutkan dalam Al-Qur'an, yang bersyukur itu ternyata sedikit, yang banyak itu lupa. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita yang qalil, yang sedikit, dapat karunia tapi bisa bersyukur ya. Galil. Makanya jangan minta siksaan deh, kita pengen dikarunia oleh Allah tapi pandai bersyukur ya, golongan qalil dalam urusan ini yang bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah dari Allah, sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, dan baginya juga sebuah kebaikan. Kenapa? Dengan kesabaran saat ini ternyata akan diberi oleh Allah sesuatu yang besar nanti di akhirat. Dan sebenarnya kisah sabar dan imbalan itu sudah biasa bagi kita. Hanya bermasalahnya kalau di saat tidak dihubungkan dengan keimanan itu kita gampang putus asa dengan ujian. Sebenarnya kisah cobaan itu sudah biasa. Seorang petani dia harus terbakar punggungnya di sawah mulai jam 8 pagi hingga 12 siang. Itu kan ujian sebetulnya. Tapi beliau nyantai saja. Karena apa? Di balik ini ada tanaman yang akan tumbuh dan nanti akan panen di 3 bulan ke depan. Ada harapan di dunia, padahal di dunia ya. Ibu-ibu yang merelakan perutnya dirobek oleh dokter, harapannya akan keluar janin yang bisa tersenyum suatu ketika nanti. Loh kok mau? Ya begitu. Jadi kalau jangka pendek di dunia itu kita gampang paham ya, disontek biar sembuh penyakitnya, kan begitu. Minum jamu, lagi itu sama kasusnya. Hanya bedanya ini jangka pendek, jadi gampang paham kita. Tapi di saat berbicara tentang penyakit yang Allah berikan kepada hambanya ini, sebetulnya kalau kita sabar akan dapatkan pahala di akhirat jauh banget, jadi tidak kelihatan. Sehingga yang ada marah aja kepada Allah. Padahal lihat, kalau kita paham, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali itu adalah kendaraan untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita juga tidak boleh minta bencana, kita dianjurkan untuk minta yang baik, diajari doa yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Baik, kembali kepada cinta kepada Allah. Jadi Allah tidak rela kalau kita menjadi budak selain Allah, budaknya selain Allah. Nah ini yuk kita paham. Sehingga banyak larangan-larangan itu apa? Biar kita tetap menjadi budak Allah. Selagi kita menjadi budak Allah, maka kita akan mulia, nggak akan terhinakan. Makanya seorang suami yang mengabdi kepada istrinya karena Allah, dia akan mulia, bukan rendah lagi karena ada Allah di dalamnya.
cungkir balik, enggak, mulia di hadapan Allah. Seorang suami mencari rezeki, mencari nafkah, mulia di hadapan Allah, bahkan dijanjikan pengampunan, dijanjikan surga. Begitu juga seorang. Makanya tidak perlulah kita tuh merasa rendah di saat kita berkhidmah kepada pasangan kita. Di saat kita merasa rendah itu, yaitu tadi, dia tidak mengerti makna cinta, sudah ngaku cinta tapi nggak mau mengabdi kepada istrinya. Yang pertama ini juga salah. Ada mengerti cinta, maka dia mengabdi kepada istrinya tapi rendah beneran karena nggak ada Allahnya, sehingga dia mengabdi kepada istrinya sampai ngambil yang haram. Ini dua model, ini sesat. Yang pertama tidak mengerti mencintai istrinya atau mencintai suaminya, sehingga dia menyiksa, bukan memberi tapi mengambil saja, bukan mengabdi tapi memperbudak. Lah kalau kisah rumah tangga begini itu jauh dari makna keindahan yang sejati. Makanya jangan sampai ada seorang suami memperbudak istri atau istri memperbudak suami, nggak ada dalam kamus cinta. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Dan ini pun ada yang salah ini, tidak memberi tapi ngambil terus, cintanya bohong dia. Dia memperbudak orang, tapi mencintai itu adalah menjadikan dirinya budak yang dicintai. Yang kedua yang salah lagi, dia mencintai lalu dia menjadi budaknya tapi tidak ada hubungannya dengan Allah, maka rendah sesungguhnya dia. Kita keluar dari dua model ini. Model ketiga adalah kita mencintai manusia karena Allah, maka kita akan menjadi mulia karena apa? Ada Allah di dalam kisah cinta kita. Disinilah kita akan selamat dengan cinta kepada Allah. Memang di sana ada pembahasan dalam dunia tasawuf tuh, orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah terlalu tinggi. Sudahlah, kita masih kelas-kelas dasar aja deh. Kita bicara cinta kepada Allah dengan kita hubungan dengan kisah dengan sesama manusia yang kita setiap hari akan melakukan. Tapi di sana ada kekasih-kekasih Allah, sudah lupa dengan pokoknya mencintai Allah sudah, dunia ini semuanya. Dan kalau kita kepada kisah orang-orang yang mati di medan laga dalam peperangan, ya itulah kisahnya. Dia mencintai Allah, sudah nggak peduli nyawanya pun hilang, berani mati di medan laga. Saya ingin mati syahid di medan laga. Sudah lupa tentang imbalan di dunia. Yang aku rindukan hebat, biarpun kita tidak mati di medan laga, tapi paling tidak kita punya semangat seperti itu, cinta kepada Allah. Jadi kalau sudah untuk Allah, biarpun melalui manusia, aku mengabdi kepada ibuku karena Allah, nggak peduli seperti apapun capekku demi ibundaku karena Allah, demi ayahandaku karena Allah, demi anakku karena Allah, demi istriku karena Allah, ringan karena ada Allah di dalamnya. Seperti orang mati di medan laga. Dan ternyata betul, man mata duna mali mata syahidan. Orang mati dalam keadaan menjaga harta yang halal mati syahid. Man mata duna irdi atau ahli, barang siapa mati demi membela keluarganya karena Allah, mati syahid dia. Itu indah ya dengan Allah. Indah dengan Allah. Memang kalau kita membaca syarah hikam ini, bicara tentang cinta kepada Allah itu adalah memang itu makom. Ada orang makom fana, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sehingga dia sudah tidak menyadari tentang urusan dunia dan sebagainya. Itu adalah makom, nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita nyampe di situ ya nyampe. Tiba-tiba nggak senang dunia, tidak ini Mbak, terlalu berat itu nanti ya. Bukan, kalau sudah nyampe. Kalau pura-pura mah nggak bisa. Allah, saya nggak cinta dunia. Duit yang hilang bingung dia. Allah, nggak cinta dunia. Lihat mobil, ini cinta nih. Nggak begitu. Itu hakikat. Cuman berangkat dari inilah. Sudahlah, kembali kita. Jadilah budak Allah, biarpun seolah-olah kita menjadi budaknya manusia. Sambungkan kisah cintamu dengan manusia karena Allah. Anda mencintai wanita karena Allah. Bagaimana agar Allah ridho? Nikah dong, ngabdi dong, beri nafkah yang halal. Begitu seorang istri, ngabdi dong, gengsi ngabdi ke suami. Ya nggak bisa itu. Dan dia kenal Allah. Nah, kalau sudah kita bangun cinta kepada manusia karena Allah, maka kisah cinta ini akan menjadikan kita mengabdi kepada yang kita cintai. Kita akan mulia karena apa? Kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan kelak kita di surga mendapatkan ridha Allah, dan kita bisa melihat dan berkumpul dengan baginda Nabi dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin.
Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya Buya. Buya, sekarang sedang semarak di mana-mana berita tentang polisi yang saling membunuh atau polisi yang ingin membunuh istrinya. Saya merasa kenapa kok semakin kacau keadaan pemerintah sekarang. Bukannya melindungi rakyat, malah anggota polisi sibuk sendiri dengan masalah mereka. Sebagai masyarakat harus bagaimana menyikapinya Buya? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sering di dalam melihat sebuah kenyataan itu bukan dengan kerinduan untuk membuat perubahan kebaikan, atau bukan untuk pelajaran agar kita sadar, agar kita menjadi lebih baik. Itu banyak kita lakukan. Yang ada biasanya kita itu pandai menghujat. Kalau misalnya ada polisi berantem terus, ada polisi berantem, bukan berarti kepolisian jelek, jangan begitu dong. Oh, polisi seharusnya ngayomi kok berantem terus lah. Yang berantem hanya beberapa orang saja. Kita ini sering punya pandangan picik. Kalau kasus bunuh-membunuh bukan saja polisi, ada kok di daerah mana itu anak bunuh ibunya, barusan berita saya dengar. Saudara bunuh saudara, bukan polisi juga. Ya kan begitu. Bahkan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan sebagainya. Jadi kita supaya begini loh, jangan gampang-gampang kita itu menilai. Termasuk misalnya ada berita tentang waktu itu ada pondok pesantren, misalnya ada salah satu oknum ustadznya melakukan ini, jangan langsung mengatakan pondok jelek, ini juga nggak benar juga. Ada polisi bunuh langsung kepolisian jelek, ini adalah orang-orang picik. Mereka semuanya itu adalah manusia yang mungkin salah. Kalau yang salah ya kita katakan salah, tapi jangan langsung dipukul rata begitu. Hanya karena masalah saya tidak cocok dengan misal pemerintahan misalnya. Jangan setiap ada kesalahan dinisbatkan ke pemerintah juga. Misalnya kita tidak cocok karena perbedaan pilihan misalnya, nggak ada perlunya semacam itu. Kita harus menjadi orang yang adil. Kebaikan-kebaikan kita sanjung, kita akui. Kalau ada ketidakbaikan ya kita rubah bersama dan sebagainya. Jangan segala sesuatu dihubungkan dengan lawan politik, perselisih ini. Ini kita yuk adil dah memandang. Yang jelas hari ini bermacam-macam faktor orang begitu mudah bermusuhan, depresi dan sebagainya. Kita tidak melihat misalnya tentang tatanan di sebuah negara, bukan itu saja. Kalau misalnya ada, bisa jadi media sosial yang macam-macam menampilkan hal yang aneh-aneh, contoh-contoh yang tidak baik dan sebagainya, lalu menjadikan orang jarang silaturahmi, jarang sambung hati, jauhnya dari agama dan seterusnya. Itu bisa saja. Jadi satu maksud kami adalah jangan kita punya kebiasaan kalau melihat sesuatu yang tidak baik di satu perkumpulan, satu orang jangan langsung dipukul rata. Ini kami tidak membatasi urusan agama Islam saja, bukan. Misalnya ada pembunuhan, seorang Nasrani membunuh seorang Nasrani juga di gereja, ya kita tidak boleh mengatakan memang gereja mengajarkan pembunuhannya, nggak boleh juga. Kita harus adil dong, orang muslim itu adil. Nggak langsung kita mengekspos memang begitulah, inilah gereja. Ini kita jadi ahli fitnah juga. Ini perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita tidak jujur. Perbedaan-perbedaan tidak boleh kita menfitnah.
Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain untuk kita jadi bahan untuk merendahkan. Sekarang ada karena tidak cocok dengan Islam atau dengan masjid atau dengan kalangan pesantren, ada kesalahan ustadz satu di pondok pesantren dipukul rata, sampai mungkin awas ya, ada kejahatan-kejahatan terselubung di balik pesantren. Ini fitnah. Sama mengatakan kejahatan terselubung di balik kuil, di balik gereja, ini fitnah. Ini hati-hati. Kebiasaan menilai dengan cara semacam itu menakutkan, membahayakan itu. Ya, kita kenal polisi-polisi yang baik kok. Kalau memang ada pemerintah yang ada kekurangan, kita juga ada pejabat-pejabat pemerintah yang baik, yang tidak baik. Masalah, kita jangan gampang ke bawah deh dalam. Yuk kita sama-sama gotong royong deh. Kalau ada kejahatan, yuk kita selesaikan bersama. Kalau kita sibuk melempar sana, lempar sini, maka kita bukan menyelesaikannya. Anggap saja di sebuah rumah, salah satu anak kita membuat, salah satu anak kita itu lagi jahil, nyalakan suatu lalu rumah kebakar. Bukan kita ribut nyalain singa anak, selesaikan dulu rumahnya, jangan sampai kebakar semuanya. Baru setelah itu kita selesai dengan anak, itu orang cerdas. Sekarang ribut, ini anak kejar, rumah habis. Kalau memang negara kita punya banyak masalah, selesaikan masalahnya. Jangan hanya pertentangan perpolitikan ini saja, capek. Ayo kita jadi juru damai deh. Antar partai politik, antar agama bahkan. Kalau sudah semua punya prinsip yang serupa, yang sama untuk menyerukan perdamaian, indah. Perbedaan selalu ada, bukan saja urusan-urusan di tingkat negara, tingkat rumah tangga aja ada beda. Istri suka pedas, suami enggak. Yang satu sedang AC, yang satu enggak, itu biasa. Tapi jangan berantem gara-gara itu. Sederhana sebetulnya. Yang perlu adalah kita lapang hati deh, tapi melihat kebatilan harus kita yakini kebatilan. Kemudian apa? Kita selesaikan bersama. Jangan hanya kita sibuk mengkambing hitamkan dengan fitnah tentunya, atau hanya sibuk fokus kepada untuk mengkambing hitam atau untuk mencari-cari kesalahan orang. Ini bahaya juga, yaitu tadi. Karena mungkin selama ini kita lagi tidak asik dengan polisi misalnya, wah ada polisi bunuh-bunuhan, langsung wah dasar polisi. Ini nggak adil juga. Memang polisi malaikat? Bukan. Itu polisi yang melakukan kesalahan itu, komandannya juga marah itu. Yuk kita adil deh. Kalau kita adil di mana saja, kita berhadapan dengan siapa saja akan aman. Dengan keluarga kita aman, ini aman. Tapi kalau kita biasa dengan prasangka buruk, menfitnah, mencari-cari kesalahan orang, maka dengan istri pun juga begitu. Dengan istri pun juga begitu. Menuduh suami juga begitu. Hidup tidak endak manusia semacam itu. Yuk kita cari dulu damai. Kalau melihat sesuatu kesalahan, perlahan-lahan. Jangan buru-buru memukul rata. Pemerintah yang salah, kemudian apalagi polisian nggak benar. Kenapa kok seperti itu? Bukankah negara adalah milik kita bersama? Harus kita selesaikan bersama problem-problem itu. Kita ingin damai deh. Kalau memang lu, tapi di pemerintah kan ada yang jahat, juga ada yang baik kok. Sama di kampung kita, di keluarga kita pun begitu kan. Biasanya orang itu lihat, dikuasai dengan hawa nafsu sudah. Memandang, bahkan karena hatinya sudah jelek, itu kalau ketemu lawan politik yang baik itu doanya apa? Semoga dia korupsi biar nanti dipecat. Ajib, doain orang korupsi karena dia lawan saya. Semoga dia kepleset. Ustadz yang jahat juga begitu. Ustadz yang nggak bener hatinya. Ustadz sebelah itu masyhur, pondoknya rame. Doanya apa? Semoga Ustadz ini cabul, besok ditangkap polisi, pondoknya bubar. Bisa saja dia niat jelek begitu karena hatinya kotor kok. Ini bahaya banget. Tapi orang punya iman, kalau melihat kejahatan, berdoa, ya Allah, hentikan kejahatan, ampuni orangnya, selesai. Jadi jangan biasa kita melihat orang dengan negatifnya saja, apalagi mencari-cari, itu bahaya banget. Lah itulah yang menjadikan negeri ini menjadi carut marut, menjadi banyak pertentangan karena munculnya manusia-manusia begitu. Kadang kita sedih, kita mendapat video ini, wah orang menjelek-jelekan ini, ajib. Dia itu lahir di mana, dari perut apa, kayak begitu kan? Kok ada hidupnya begitu? Ngajari permusuhan.
Saya juga nggak senang kok ada orang Islam kerjaannya tiba menfitnah. Nggak boleh hidup memfitnah di luar Islam, bercerita tentang luar Islam tapi dengan dusta. Nggak bener juga. Seorang muslim cerita tentang Nasrani, tentang ini tapi dengan dusta juga nggak bener. Begitu juga ada orang menjelekkan Islam dengan dusta. Nggak usahlah. Kalau orang yang jujur, bener, yuk kalau kita perlu korek kekurangan kita masing-masing, kemudian berbenah. Kalau ada kita kesalahan bersama, yuk kita benahi bersama-sama. Atau kesalahan saudara kita di tengah-tengah kebersamaan, jangan sibuk kita hanya menyalahkan yang salah, akan tapi yuk kita selesaikan juga permasalahannya. Itu loh, indah semuanya. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menjaga perkumpulan kita, negeri kita damai, menuju kedamaian nanti di akhirat bagi ahli la ilallah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, dimulai dari jamaah Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Mohon izin bertanya, Buya. Sebab-sebab atau batasan-batasan seperti apa yang diperbolehkan hingga seorang suami dapat menceraikan seorang istri, Buya? Dapat? Sebab-sebab atau batasan-batasan seperti apa yang sehingga seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan seorang istrinya, Buya? Ini ya, seorang suami, cukup ya pertanyaan itu saja. Baik, suami harus sadar dulu kalau dia itu imam. Imam itu mimpin, harus sadar dulu. Kalau tidak sadar jangan nikah, jangan jadi imam. Nah, menyadari dirinya seorang imam, mimpin, ngayomi dong. Segala permasalahan dia harus menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa, harus minta bantuan yang lainnya. Yang jelas dia harus merasa itu. Permasalahan itu macam-macam. Ekonomi dia cari nafkah dan seterusnya. Termasuk mohon maaf permasalahannya adalah istrinya kurang adab. Kan begitu? Melanggar syariat. Dia manusia murni. Istri bukan malaikat kan? Anggap saja seorang suami menemukan istrinya melakukan kesalahan, mungkin tidak sholat tapi tiba mabuk dan sebagainya, atau na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan, kepleset zina dan sebagainya. Kalau bicara masalah boleh mencerai itu sebenarnya gampang kriterianya, tapi fungsi imam itu harus dihadirkan dulu dong, didik dulu dong, kan begitu. Istri melakukan hinaan, zina dan sebagainya, maka kalau suami tidak kuat dicerai saja. Kenapa? Karena akan merusak nasabnya di kedepan hari, karena sudah tidak percaya dalam hal ini. Tapi kalau dia seorang, mungkin saya kepleset dan sebagainya, seorang suami lalu mencoba untuk membesarkan hati agar bangkit, kemudian dia merawatnya, sah, boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan dia harus bisa betul merawat, bukan suatu ketika marah lalu membongkar aibnya, bukan. Tapi sebuah kemuliaan, namanya seorang imam harus merasa, harus itu resikonya. Dan sanjungan dari Allah nanti yang didapat. Istri melakukan banyak kesalahan, iya, dididik. Tapi kalau sudah dididik sekali, dua kali, tiga kali, maka ya daripada ke bawah juga dia masuk dalam wilayah ketidakbaikan, maka sah mencerai. Maksudnya apa yang kamu hadirkan? Jangan, biarpun boleh mencerai, tapi jangan gampang-gampang. Misalnya sudah batas, istri nggak mau diingatkan urusan, dia masih mabuk, tak taunya apa, masya Allah, yang sering naudzubillah pinjam online riba, itu yang banyak suami yang ngadu tuh, nggak tahu sampai, nggak tahu bisa dihitung tuh.
istrinya sering minjem online riba. Innalillah. Ya sebetulnya kalau diingatkan sekali dua kali ya bisa dibuang. Kenapa? Dia memasukkan ke perut anaknya barang haram. Secara fikih ya sah-sah saja. Kenapa? Diingatkan nggak mau, diingatkan nggak mau. Ya kan? Jangan sebentar suami sudah memenuhi. Kalaupun suami belum bisa memenuhi, tentunya diajari agar dia tidak mengambil dengan cara yang haram. Ada kan pinjam online ya, yang sampai nyungsep itu banyak, dan kita harus menyelesaikan berapa banyak orang kayak begitu. Istri kalau sudah nggak bisa kan bahaya. Tapi kalau istri salah, bukan berarti langsung serta-merta kita buang. Dia manusia dong. Kita bimbing, kita ini adalah pangkat tinggi. Kalau bukan suaminya dulu yang mendidik, siapa dong yang mendidik ini? Makanya bagi suami itu jangan gampang-gampang cerai dan sebagainya itu. Nah, itu ya, paham. Jadi ada batasannya. Masalah boleh ada batasannya, tapi masalah tarbiyah, pendidikan dan jihad beda. Batasannya kalau seorang wanita sudah melakukan kefasikan dan dia sudah tidak bisa ditahan, misalnya yaitu judi, minuman keras, tidak mau sholat, naudzubillah, zina, maka karena itu dosa besar diingatkan kok masih tidak bisa, maka seorang suami sudah tidak dosa lagi meninggalkannya. Karena apa? Ini pelanggaran dosa gede, dosa besar. Kalau dosa kecil ya kita semuanya dosa-dosa ya. Kalau dosa besar itu adalah sudah cukup sah bagi seorang suami untuk. Tapi ingat, bukan langsung kita ke tahapan cerai, didik dulu dong. Dididik masih ya, semakin sabar semakin. Sebab apa? Ada sebagian orang menemukan istrinya itu jahat banget, cuman jahatnya tidak berzina. Kalau zina itu memang bukan kehinaan yang sesungguhnya sih. Jahatnya itu nggak ngerti, pokoknya sama suami kasar, bukul, waduh pokoknya segala macam. Rupanya sang laki-laki itu bertahan. Kenapa? Biar aku saja yang didolimi. Aku khawatir kalau dia aku cerai lalu menikah dengan orang lain, lalu suaminya didolimi lalu nggak kuat. Wah, hebat banget laki-laki ini. Jadi biar dia saja deh yang ini. Ada semacam itu. Dan orang itu diangkat jadi wali. Ya, tapi kalau jadi wali jangan gitu dah, jangan pakai istri jahat deh, nggak enak. Ya, jadi wali itu istrinya solehah, enak, yang enak-enak itu. Cuman ada begitu itu. Jadi seperti itu ya, jangan gampang langkah-langkah. Nah, kemudian mungkin Anda mau bertanya lagi, dia nggak usah dilanjutkan. Jika masalah sangat pribadi itu datang kepada ustadz nanti batasan-batasannya. Khawatir nanti, oh istri saya begini, itu juga menjelekkan istri di depan orang. Istri saya begini, enggak, saya kasih rambu-rambu, ada dosa gede, tidak mau sholat, minuman keras, nggak puasa Ramadan, nggak ada sebab, ngambil riba nggak bisa diatur, ngambil riba tetap saja, naudzubillah zina, itu adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang suami setelah mengingatkan tentunya, kalau ternyata tidak bisa, tidak usah meneruskan itu semua. Karena apa? Membahayakan kepada nasabnya kalau itu zina, dimakan anaknya keharaman, repot, menghantarkan ke neraka. Begitu juga sebaliknya, seorang istri boleh minta cerai dengan catatan-catatannya yang serupa seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Nggak ada yang seperti itu, indah semuanya ya. Yang ada wanita-wanita solehah, biarpun saat ini belum solehah, yang suka pinjam online itu bikin nyiksa suaminya, tolong sadar, tobat, takutlah kepada Allah. Yang masih suka tolak pinggang, ngomong kasar ke suami, yang jago kredit sampai suaminya tersiksa, tidak sholat, ayo malam ini selamat tinggal dengan dosa-dosa itu demi kebahagiaan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, silahkan. Hah? Tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya mau tanya, alhamdulillah keingat waktu dahulu, ya ketika masih muda pernah beli emas. Nah
rupanya emas itu ada lebihan Bu ya. Hitungannya satu emas ketika mau dijual lagi, kalau di kampung kami hitungannya satu emas, kalau digramkan Jadi itu lebih. 2,5 emas Bu ya. Jadi ketika dijual udah rentang berapa tahun, ketahuan kalau emasnya itu ada lebihan Bu ya. Sekitar 1/4 emas atau setengah gram lebih sedikit. Nah, jadi itu bagaimana tuh Bu ya? Saya nggak ingat-ingat, alhamdulillah sekarang ingat. Apakah itu hutang Bu ya? Baik. Bagaimana caranya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita perlu orang-orang jujur seperti itu. Anda membeli di toko, dihitung, salah ngitungnya sang penjual. Sampai di rumah kita tahu kalau salah. Mestinya 1.200.000, salah ngitung dia, cuman 900. Kan? Anda diam-diam, Anda tidak amanat dong. Kasihan dia disalah ngitung, kembalikan, bukan milik Anda kok. Tapi kalau orang tidak tahu kepada Allah, lumayan rezeki, astagfirullah. Apalagi kadang itu adalah karyawannya yang salah, dia harus membayari. Kok zalim banget kita ini. Maka kalau Anda beli emas 2 gram waktu itu, tak taunya setelah itu, setelah beberapa tahun Anda jual kok jadi 2,5 gram. Sementara kita sudah tahu nggak ada istilahnya emas hamil tambah gemuk, nggak ada kan. 2 gram tetap 2 gram, lah kok jadi tambah. Berarti dulu salah ngitung. Berarti Anda kembalikan 1/2 gramnya, maka Anda istimewa. Dan ini kasus jual beli harus begitu, Anda jujur. Kalau kelebihan jujur, jangan di saat kurang saja komplain, di saat lebih diam-diam penjahat halus dia. Dia harus jujur. Kita sering dalam jual beli menemukan seperti itu. Sampai ini kok banyak. Kok kalau orang hidupnya jujur semuanya itu enak kita. Anda kembalikan karena Anda yakin beli 2 gram kok jadi 2 gram 1/2, ya kan? Aneh ini. Ya, maka kembalikan setengah jamnya kepada orang yang menjual kepada Anda waktu itu, dan itu adalah kemuliaan bagi Anda. Sudahlah, jadilah orang yang tidak akan mengambil kecuali miliknya. Biarpun itu jarum, kalau bukan milik kita, jatuh di jalan jangan diambil. Kita perlu biasakan, kita tidak akan mengambil kecuali yang halal. Sebab ketahuilah bahwa pencuri gede itu dari pencuri kecil. Nggak ada langsung jadi perampok kelas berat itu. Pertama suka ya ngambil duit ibunya 5.000, 10.000, sampai nanti jadi terkutuk lalu menjadi perampok gede. Hati-hati. Berkobarnya api gede itu adalah juga dari korek api yang kecil. Maka jangan biasakan haram yang sedikit, nanti akan menjadi biasa dengan haram-haram, lalu biasa akan menjadi orang yang berani mengambil haram yang besar. Ini saja, Allahu a'lam bishawab. Baik, kami ajak kepada, ada yang angkat tangan, sudah ditutup, tapi tidak apa, sudah angkat tangan, boleh silakan. Kasih mic. Tadi kayaknya bersuara berarti semangat banget. Beri waktu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih banyak Buya sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya, yang pertama, Satu aja boleh, dipilih yang terbaik. ya ada sedikit. Jadi berlebihan tidak sih Buya kalau saya minta tolong ke istri, kalau untuk persoalan ke anak-anak nih Buya, Persoalan apa? misalkan untuk persoalan di luar sholat agama, saya minta jangan terlalu keras gitu Buya dalam mendidiknya. Jadi dengan cara yang baik, Persoalan komunikasi agama yang baik. Ya. di luar persoalan agama atau di luar Jadi agama? kalau mengenai, saya pengen kalau mengenai sholat tegas. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kenakalan-kenakalan anak-anak gitu ya, saya pengen yang perlahan-perlahan aja gitu Buya, yang baik-baik saja, komunikasi yang baik, yang enak. Itu saya salah nggak bilang begitu ke istri Buya? Baik. Terus saya nih anak ada 3, yang paling kecil itu
4 tahun Bu ya, yang paling besar kelas 6 SD. Nah kadang saya tuh pagi subuh bangun, lalu membangunkan anak yang laki-laki, kadang bangun kadang enggak. Misalkan enggak, saya bangunin istri untuk ngajak sholat berjamaah di masjid. Nah kadang-kala istri mau, tapi lebih seringnya nggak mau Bu ya, lebih seringnya nggak mau dengan alasan ini anak gimana seperti itu ya. Terus alasannya lagi tuh kalau istri sholat ke masjid tidak wajib, tapi hati kecil saya tuh kadang pengen ngajak istri tuh sholat sama-sama di masjid gitu Bu ya. Tapi di rumah tetap sholat kan? Gimana? Di rumah tetap sholat kan subuh? Di rumah itu? sholat, ya. Terus anak saya nih yang pertama Bu ya, yang pertama itu kalau bangun siang terus Bu ya. Nah kalau kita bangunin itu suka ngamuk Bu ya. Yang umur berapa tadi? Umur 12 ya? Iya, kadang saya tuh ada rasa ini Bu ya. Jadi kalau bangunin pasti ngamuk, pasti ribut, pasti ngamuk Bu ya. Jadi saya tuh bingung kalau bangunin ngamuk, jadi suasana gaduh. Kalau tidak dibangunin saya kena salah juga. Nah itu Baik. solusinya bagaimana Bu ya? Terima kasih banyak nih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi. Yang perlu kami tonjolkan dari apa yang Anda sampaikan adalah semangat Anda untuk membawa anak dan keluarga untuk bisa baik, termasuk dalam urusan sholat. Dan ini yang sudah banyak hilang dari hati hamba-hamba Allah yang katanya rajin hadir majelis sekalipun, sehingga tidak peduli dengan urusan sholat anaknya dengan alasan kasihan. Itu akan, tapi insya Allah istimewa Anda. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjadi pelajaran buat yang lainnya, bahwasanya kita harus rindu membawa anak kita kepada urusan agama. Kemudian yang kedua, Anda niat baik, tujuan baik itu memang benar dan itu kebaikan, tapi Nabi mengajarkan cara yang baik itu harus diutamakan. Biarpun urusan agama ya jangan langsung dengan kekerasan seperti yang Anda sebutkan. Sama urusan agama atau selain agama, yuk kita biasakan bagaimana membawa mereka dengan cara yang manis dan lembut, hikmah. Sebisa mungkin itu harus kita hadirkan dalam keluarga kita. Ya, maka dengan membiasakan kita, ada memang satu model orang itu memang gayanya begitu cepat, sehingga ini menjadikan sebagian orang yang mungkin tidak terbiasa akan kaget, atau menjadikan watak seorang anak menjadi keras serupa dengan cara orang tuanya. Padahal kalau bicara tujuannya baik. Sementara anak itu belum mengerti, belum bisa membedakan antara hak dan batil. Yang dipahami seorang anak adalah muka seram bapaknya dan tidak seram, gitu saja. Sehingga kalau kita setiap saat ngomong kepada anak dengan bahasa kasar, sehingga di kedepan hari anak nggak bisa membedakan ini marah beneran atau enggak abah ini. Memang biasanya semacam itu. Akan tapi jika semangatnya itu yang nggak boleh dirubah, hanya mungkin kita harus memulai. Mungkin kita membangunkan anak kita dengan pelukan, dengan guyonan. Harus kita perhatikan dulu kapan tidurnya juga. Kita kadang salah, tidak memperhatikan waktu tidurnya, tapi kita hanya sibuk membangunkan waktu untuk sholat. Kita harus mempertimbangkan, makanya mainan anak-anak harus batasi. Jam segini harus tidur sayang, supaya kamu nanti subuhan gampang. Anaknya kita tidur duluan, anaknya main sampai jam setengah 1. Setelah itu jam 3, jam 4 suruh banguni, ya marah dia. Harus seperti itu. Kita harus bisa menata terus mainan di rumah. Kemudian itu, kalau ternyata anak kok masih bandel-bandel bener dan sebagainya, ketegasan itu adalah bangun kesepakatan dulu dengan istri. Jadi tidak harus dengan kekasaran, tapi dirasa nanti mungkin sepakat, mah anak kita ini kok sholatnya susah banget nih. Nanti kalau dia lagi bangun, makan, lagi duduk enak, yuk kita sepakat. Kalau kamu tidak tetap sholat, takut umi abah nanti masuk neraka dosa. Umi nggak mau nyapa kamu, karena kamu orang tidak mau sholat sayang. Tapi kalau kamu sholat sayang. Jadi kesepakatan kompak.
Sebab yang jadi masalah kadang dalam sebuah rumah, ayah tegas, ibunya bilang, sudahlah nak, nggak apa-apa, memang abahmu dari dulu juga begitu. Nah, ini paling bahayanya ibu-ibu itu, begitu kan? Nah itu, ini repot, akhirnya ibunya itu jadi bidadari, abahnya jadi monster. Jadi harus kekompakan. Bahkan kalau seandainya Anda seorang istri menemukan suami marah dengan cara yang salah, peluk sang anak, katakan, maksud ayahmu benar sayang, ya, maksud ayahmu benar, dibesarkan hatinya. Kalaupun nanti harus mengingatkan suaminya di tempat yang berbeda, bang, jangan gitu dong, gitu loh, jangan bang, apa itu, jangan keras-keras ini ya, wah tambah seneng anaknya, asik, ya begitulah. Jadi memang ada tip-tip ya, trik-trik untuk sampai ke sana. Kemudian ini panjang karena dia membawa istri yang nggak mau bangunin anak juga tadi. Nah, Anda sebagai seorang suami, kadang urusan istri, subhanallah, istri itu luar biasa. Saya bayangin kalau saya harus ngendong bayi 9 bulan, kayaknya berat banget sih. Alhamdulillah saya jadi laki-laki ini nggak pernah hamil 9 bulan. Makanya suami itu harus ngerti beratnya dia, istri nyusui dia, bagaimana anak minum, apalagi masih ada yang berapa 4 tahun ngedong-dong. Jadi mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan istri bukan karena pemalas dia, ya kadang-kadang istrinya memang, apalagi mohon maaf tidak sholat subuh dia karena dia adalah lagi halangan. Sebagian wanita kalau halangan tuh hormon malasnya itu tumbuh nih kebanyakan, hormon malasnya ada, emosi juga kadang ada. Yuk kita paham-pahami deh. Nah kalau ingin ingatkan istri jangan di waktu itu, ingatkan orang itu jangan di waktu dia melanggar, itu akan beralasan. Yuk namanya kalau bapak mulai tadi tidur, saya kan wah dia ramai. Jadi kalau nanti lagi makan bareng, lagi mesra enak gitu loh, yuk gitu. Jadi gimana semuanya proses kepada tujuan ini tetap indah seperti yang dijelaskan baginda Nabi SAW. Kemudian masalah sholat di masjid, ya kalau bisa, dalam madhab kita memang tidak wajib, tapi sebaik-baik sholat adalah di masjid. La sholat alijari di masjid ila fil masjid. Orang tetangga masjid jangan sampai dong sholatnya tidak di masjid. Nah, tapi bagaimana istri seorang bro, tapi laki-laki pun seandainya di rumah tetap upayakan bisa di masjid. Jangan bentang-bentang madhab Syafi'i jamaah nggak wajib atau tidak wajib fardhu ain lalu nggak sholat jamaah, berarti Anda tidak ngerti kemuliaan. Sebisa mungkin sholat di masjid berjamaah. Adapun istri di rumah, wahai para suami, Anda, saya kasih ilmu baru, bisa menolong istri Anda untuk sholat berjamaah di rumah. Jadi Anda mengulang sholat nemeni istri di rumah, itu kelebihan. Karena apa? Jika ada anak 4 tahun tinggal di rumah, sholat di masjid nggak khusyuk, anakku lagi ngapain? Lihat kondisi ya. Jadi semangat beragama itu boleh, tapi harus kita melihat situasi dan kondisi anak-anak kita, keluarga kita, supaya tidak, karakter kita tidak menjadikan agama itu menakutkan bagi sang anak. Sehingga anak nanti jangan sampai tumbuh agama itu apa? Marahnya abah nyuruh sholat saya, ibu jadi lagi capek-capek dimarahi gara-gara sholat, sehingga agama bagi seorang anak jadi menyeramkan. Itu nggak boleh juga. Baik, ini terima kasih atas pertanyaannya, ini jadi nasihat buat diri dan semuanya ya. Jadi untuk istri Anda temani sholat di rumah. Dalam madhab Syafi'i, kan hampir jumhur semua mengatakan i'adah sholat, mengulang sholat untuk menolong orang lain itu boleh. Wah hebat banget tuh suaminya, habis sholat di masjid nungguin, sayang ayo temani sholat berjamaah di rumah. Kalaupun anak laki-lakinya ya yang sudah dewasa, yang sudah mampu, diajak untuk ke masjid. Tapi kalau masih bayi jangan nanti pagi-pagi digendong, ngerepoti nanti ya. Yang sudah umur 7 tahun ke atas, karena 7 tahun sudah harus mulai diajari sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Umur 7 tahun ajari sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun pukullah mereka, hati-hati ini. Yang terlalu bersemangat pukul, siapin rotan segede, jebak-jebak begitu. Pukulan itu adalah di saat orang itu tampak lembut, maka di saat dia marah, mukul kecil itu. Makanya kalau orang mukul anaknya dengan pukulan ringan, sampai sebagian misfak. Sayang sini. Abi mulai kemarin tidak marah karena kamu belum sholat pagi, tapi sudah punya kami ayah bangunin berkali kali. Sekarang biar ayah tidak dimarahi, tidak dosa, maka kamu saya pukul. Nih sini pukul 1, 2, 3. Tapi nanti kalau masih tidak sholat jadi gede nih.
Dan tampakkan kalau kita lagi memukul dia adalah saya sakit nak kalau mukul kamu, karena kamu buah hatiku. Kadang sebagian orang terlalu semangat jedar-jeder, tebak-tebuk semuanya. Akhirnya anak betul sholat kalau ada bapaknya, nggak ada bapaknya alhamdulillah, itu juga nggak baik. Jadi bagaimana beragama anak kita itu atas kesadaran yang kita bangun dengan kelembutan yang kita hadirkan ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dimudahkan mendidik anak-anak kita. Pengumuman selanjutnya selesai ya. Pengumuman adalah gedung media. Gedung media, yuk bismillah, kita ingin membangun gedung media, perlu dana besar kurang lebih 5 miliar. Semoga Allah mengirim hamba terkasihnya. Mohon maaf untuk yang bertanya, istrinya barangkali hadir. Istrinya barangkali hadir, suamimu hebat. Jangan langsung memasukkan, wah syukurin tuh, ditegur sama Buya, suamimu istimewa loh ya. Saya khawatir nanti sampai di rumah tuh kan ditegur sama Buya kan, makanya jangan kasar sama saya. Nah, yang hadir Anda beruntung punya suami begitu. Tinggal Anda besok meningkatkan kepatuhan Anda saja sudah. Hei, mana ada? Ada istrinya hadir nak? Belum? Biar dengar suara saya. Khawatir nanti dimanfaatkan, sebab sebagian omong saya masuk, saya dibela Buya itu, syukurin tuh. Tambah ngorok besok. Baik. Media, gedung media, Anda ingin membantu menghadirkan gedung media, langsung saja ke nomor komunikasi. Kami tidak beri nomor rekening di sini, ke nomor telepon 0857 7373 3735. Kemudian juga pembebasan tanah samping pondok, waktu itu perlu uang 817 juta. Dan sudah terbayar tinggal sedikit, 69 juta. Kurang 69 juta, alhamdulillah. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam membebaskan tanah, langsung ke salurkan infak Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777444179, kode bank 451, atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah wakaf dan pembangunan. Konfirmasi ke nomor telepon 081122222424. Baik. Kemudian ada infak center Al-Bahjah. Ini adalah untuk operasional pondok pesantren yang masya Allah anggotanya sudah banyak dan yang masuk setiap bulan juga banyak. Tapi kebutuhan pondok lebih banyak lagi. Semoga Allah mengirim ahli surga, dan mereka adalah Anda yang sudah bergabung. Istiqomahlah, yang belum jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Langsung saja, ini untuk operasional pondok rutin yang Anda berikan. Ada di antara yang jamaah 1.000 rupiah per bulan, ada yang 5.000 rupiah per bulan, ada 10.000, ada 100.000, ada 1 juta per bulan, bahkan lebih dari itu ada yang 10 juta per bulan, macam-macam. Yang penting jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan untuk operasional pondok pesantren ini. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7200 4292 atau 7400 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami dan anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, kami lemah dalam mendidik mereka, kami lemah dalam membimbing mereka. Engkau maha tahu ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa. Jaga mereka ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik mereka ya Allah, mudahkan kami dalam membimbing mereka ya Allah, dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang telah kembali mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan cinta kami kepada sesama kami karena-Mu ya Allah. Jadikan cinta kami kepada sesama kami hanya karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami ya Allah. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, aniaya kepada kami, zalim kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari penfitnah ya Allah.
Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jauhkan kami dari difitnah dan menfitnah ya Allah. Dari semua yang hadir, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini Allah, kami mohon jaga mereka, berikan segala kemudahan. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Yang sudah menikah berikan kebahagiaan, yang belum dan mereka punya hajat menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan ya Allah, dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar siar Joko Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.